Genderang perang Gerindra, siap bikin nyungsep Demokrat dan PKS. Ditulis oleh Nina Nur, sumber Sewor. Demokrat pernah menjadi teman koalisi Gerindra di Pilpres 2019 lalu. Walaupun tidak begitu jelas dari awal hingga akhir. Bergabung tapi kisruh dulu soal kardus kan. Lalu di akhir masa Pilpres pun Demokrat sudah duluan mengakui kemenangan Jokowi. Sementara Gerindra perlu waktu beberapa lama dulu sebelum akhirnya bergabung ke pemerintahan. Sedangkan Demokrat sekarang ini jadi partai oposisi. Sementara PKS selalu mengklaim diri sebagai kawan setia Gerindra dulu. Namun di tempat terakhir mereka berkoalisi di DKI Jakarta, akhirnya PKS dikalahkan Gerindra dengan telak dengan terpilihnya kader Gerindra menjadi Wagub DKI. Media propaganda PKS Gelora.co mendekati akhir Februari lalu sudah menurunkan artikel yang berjudul Gerindra dan PKS resmi cerai, yang isinya menegaskan hubungan mesra PKS dengan Nasdem. Ya, begitulah politik, batasan antara kawan dan lawan hanya setipis kulit bawang. Partai-partai oposisi sekarang ini tidak dalam kondisi yang prima. PKS harus menghadapi saingan dari dalam dengan didirikannya Partai Gelora oleh Anies Mata, mantan petinggi PKS. PAN juga terpecah antara kepemimpinan resmi Zulhas dan niatan Amin Rais bikin partai baru. Demokrat dengar-dengar sih mendapat goncangan juga dari internal partai yang kurang sreg dengan kepemimpinan ketum baru AHY. Menjelang pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun ini, suhu dunia politik tanah air mulai hangat kembali. Pilkada memang jadi semacam pemanasan buat Pilpres atau Pileg 2024, walaupun jaraknya cukup jauh. Bergabungnya Prabowo ke pemerintahan Jokowi saja pastilah berhubungan dengan kelangsungan masa depan partainya di 2024, apalagi Pilkada. Nah, ini feeling saya ya. Gerindra sudah mencium dan memperkirakan elektabilitas partai-partai lain. PAN terdeteksi ada kecenderungan mendekati suara terbanyak, yakni koalisi pemerintah. Semacam oportunis yang gampang dirayu lah. Tinggal PKS dan Demokrat nih. Demokrat nampak sulit mempertahankan eksistensinya, terutama setelah AHY menjadi ketum. Apa yang bisa dijual dari AHY? Militer bukan, tokoh agama juga bukan. Tokoh pengusaha muda, ya masih kalah lah sama Sandiaga. Kekuatan Demokrat dalam mendulang suara pun menyusut dari tahun ke tahun. Sementara di ranah publik sangat ramai kasakusuk soal kemungkinan terlibatnya Demokrat, AK Klan Cikeas dan PKS dalam berbagai isu yang melawan pemerintahan Jokowi. Jadi saya kira tinggal menunggu trigger saja, pemantik apapun itu bentuknya bagi Gerindra untuk benar-benar memukul genderang perang terhadap Demokrat dan PKS. Sebelum ini, beberapa kali jubir resmi Gerindra mengeluarkan berbagai pernyataan yang intinya mendukung langkah pemerintah dalam penanganan COVID-19. Bahkan Habibur Rahman, salah satu jubir resmi Gerindra, pernah memperingatkan PKS untuk tidak saling serang terhadap pemerintah yang akan membuat bingung rakyat. Jubir resmi partai ya, yang mana tidak termasuk Fadlizon. Nah, Habibur Rahman pula yang menanggapi pemantik di media sosial yang menyerang Prabowo. Sebuah sindiran terhadap Gerindra atau Prabowo dicuitkan oleh sebuah akun Twitter @rifmat. Dia mengomentari unggahan video Habibur Rahman menyetir mobil Golf. Ikut kemana bang? Gabung ke pemerintah? Gak deh, kan dulu udah janji jadi oposisi sampai gebrak-gebrak podium, tulis akun Twitter @rifmat. Kalau dilihat dari timelinenya, akun ini terindikasi pendukung PKS dan Demokrat. Dan saya kira Habibur Rahman pun memeriksa timeline akun tersebut sebelum menanggapi cuitannya. Balasan cuitan Habibur Rahman pun sangat telak. Dimanapun posisi, yang penting berbuat untuk rakyat. Kayak Pak Prabowo sih, sudah selamatkan puluhan triliun uang rakyat. Jangan malah korupsi sapi atau Wisma Atlet, balas Habibur Rahman. Cuitan ini mendapat banyak reaksi hingga 1.200 komentar dan kebanyakan dari para pendukung dan buzzer PKS dan juga Demokrat. Panaslah mereka kan? Bahkan Habibur Rahman kembali membalas cuitan kedua akun @rifmat yang menggugah screenshot cuitan Prabowo yang berbunyi, 1000 kambing dipimpin oleh seekor harimau akan mengaum semua, tetapi 1000 harimau dipimpin kambing akan embek semua. Ya jelas Prabowo bukan kambing koruptor sapi, balas Habibur Rahman dengan telak.
Masih banyak lagi balasan cuitan Habibur Rahman terhadap para netizen kadrun pendukung atau buzzer PKS dan Demokrat. Ini bisa dilihat dari kolom tweet dan replies di akunnya. Yap, sampai dia peringatkan, hati-hati tenggelam. Habibur Rahman kok dilawan. Makanya saya menganggap ini sebagai genderang perang terhadap PKS dan Demokrat. Terlebih dalam situasi menjelang pilkada di akhir tahun ini, di mana bisa saja koalisi terjadi di berbagai daerah. Gerindra tentu siap berkoalisi dengan PDIP mengingat kemenangan PDIP di Pileg 2019 yang hampir mencapai 20% suara nasional. Dengan Golkar, boleh juga karena perolehan Golkar sekitar 12% suara nasional. PKS dan Demokrat, nanti dululah, kalau masih bandel yang memuja Prabowo masih banyak kok. Kita lihat lagi perkembangannya ke depan. Sekian dulu dari Kura-Kura.